Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Engkau tidak memperhitungkan dosa kesalahan kami. Engkau melupakan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Dengan menebus, mendamaikan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dosa itulah yang membuat kami terjerat dan terbelenggu oleh kuasa-kuasa yang mau menghancurkan hidup kami. Engkau baik ya Bapa. Pulihkanlah kami semua akan segala dosa-dosa pelanggaran kami sehingga kami semakin baik dari hari ke hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita disadarkan kembali bahwa kita terbuat dari debu tanah. Dan itu mengandaikan kerapuhan, mengandaikan ketidakberdayaan, mengandaikan keterpecahan dalam seluruh diri kita. Baik fisik, baik psikis, baik mental, bahkan secara spiritual sekalipun. Ada keterpecahan dalam hidup kita. Hari ini kita ditunjukkan lagi bahwa kelemahan itulah yang menjadi lubang di mana kuasa kegelapan bisa menghancurkan manusia. Maka kita perhatikan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa yang diawali oleh Hawa yang tergoda dan digoda oleh si iblis lewat ular yang cerdik dan pandai itu. Di mana si ular mengatakan, memberitahukan kabar kebohongan, kabar hoaks, bahwa kalau kamu memakan buah yang dilarang itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan itu ternyata tidak benar. Maka ketika Hawa tergoda dan mengambil buah itu, dia mengalami justru bukan bahwa dia menjadi seperti Allah, tapi justru dia menjadi apa? Ya, keterpecahan dalam diri dia, ya, kehancuran dalam diri dia. Ya, dia tidak lagi merasa damai bersama Tuhan. Ketika Tuhan datang, mereka takut dan gemetar. Mereka menjadi, hubungan Adam dan Hawa menjadi rusak, menjadi hancur. Dan itulah yang terjadi. Lalu kemudian mereka dikeluarkan dari Taman Firdaus dalam keindahan, kebahagiaan, dilepas dan dikeluarkan. Meski Tuhan tetap mendampingi mereka dalam keterpecahan itu, dalam kehancuran itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian, kita belajar banyak tentang bagaimana dosa itu masuk dalam hidup manusia, dalam keterlicikan, kepandaian si iblis itu untuk menggoda, ya, membawa orang ke dalam lingkaran, ke dalam kehendaknya. Ya, jadi itu kita lihat dalam manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka kalau kita lihat, perhatikan bagaimana dosa yang sama juga mau menjebak Yesus. Begitu cerdik dan begitu pandai. Ya, kita lihat bagaimana Yesus itu. Dan mereka masuk, iblis itu masuk di titik-titik di mana kita justru sebetulnya berada dalam titik kelemahan. Ya. Dengan membuat kegelisahan dalam pikiran, dalam batin, dalam perasaan, ya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dengan membuat suatu informasi, suatu pengetahuan yang membuat dia gelisah, membuat dia cemas. Tidakkah buah pohon itu boleh kau makan buahnya, bukan? Ya, jadi bukan suatu pernyataan, tetapi pertanyaan yang menggelisahkan dia. Lalu dia menjawab, mendefense.
Boleh kami makan, ya. Bahkan kami tidak, memang boleh makan buah-buah yang lain, tapi buah itu tidak boleh kami makan. Bahkan kami raba sekalipun. Tuhan tidak mengatakan tidak boleh meraba, tetapi manusia mulai terjadi suatu ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan, kegelisahan. Ya. Lalu si iblis mendorong lagi, mengajak lagi, lalu akhirnya tergodalah dengan ilusi dan gambaran, dengan harapan-harapan palsu yang diberikan kepada manusia itu. Apakah terjadi? Tidak juga. Dan itu juga yang terjadi dengan kehidupan kita dalam hal godaan, dalam hal kejatuhan, dalam hal kesalahan. Ada ilusi, ada gambaran, ada harapan palsu, ada penipuan, ada kebohongan, ada kepalsuan. Dan iblis mengatakan bahwa Tuhan bermaksud jahat dengan ini semua. Ya. Mempunyai maksud yang tersembunyi, yang disembunyikan bagi manusia. Ya, jadi itulah karya iblis yang menggoda kita. Dan kita tidak bisa lepas dari kenyataan itu. Siapapun, apapun kita, posisi siapapun kita, berada dalam situasi yang sama. Kita ingat juga akan Yesus. Ketika Yesus lapar, ya, bisakah engkau mengubah batu ini menjadi roti? Diajak ke bubungan bait Allah. Terjunkan, karena kan malaikat akan menatang engkau. Dan kemudian Yesus mengatakan, si iblis mengatakan, tuh Yerusalem yang begitu indah, begitu luar biasa, kuserahkan kepada kamu. Jadi harapan-harapan yang nampaknya menggiurkan, menumbuhkan sesuatu yang menyenangkan bagi manusia, menghibur bagi manusia, bagi kita semua, ditawarkan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, ini semua terjadi dan bakal terjadi pada setiap orang dengan segala siapapun yang terkuat, terhebat sekalipun. Ya, Yesus pun tergoda. Digoda tapi dia tidak berhasil karena mengerti maksud hati dari si iblis, si jahat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam tradisi kita ketika Paskah, kita mendengar satu istilah bahasa Latin yang cukup membuat kita mengerti, felix culpa. Oh, kesalahan yang menguntungkan. Ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Bahwa karena kesalahan manusia pertama, Adam dan Hawa, maka keselamatan, penebusan Yesus Kristus sebagai anak Allah dikirim kepada kita. Ya. Ya. Demikian juga ini suatu yang mengharukan, kabar gembiranya, kabar baiknya bagi kita, bahwa ketika kita berdosa dan bahkan berdosa, siapapun juga terkena, tak akan terkecuali. Tetapi di situ kita lihat bahwa dalam dosa itu Tuhan memulihkan kembali, mau mengangkat lebih tinggi dari apa yang sebelumnya tidak terjadi. Jadi memulihkan dan memberikan yang lebih daripada yang dulu kita alamin. Maka ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ya, kemudian datanglah Tuhan sendiri datang, bukan lagi nabi, bukan lagi hakim-hakim, bukan lagi orang yang diutus, orang yang hebat, manusia yang hebat, tapi Allah. Jadi ini kita harus bisa membedakan antara utusan-utusan manusiawi yang biasa-biasa kita semua dengan Allah sendiri. Itu suatu yang misteri inkarnasi Allah. Ya. Dan Yesus mengatakan semua kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Di surga, di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan Paulus menegaskan itu sekali lagi. Semua kuasa apapun
yang tak kelihatan, yang kita tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk apa dan seterusnya, yang juga tidak jarang dipakai oleh manusia untuk menghancurkan kita. Ya, dengan kuasa kegelapan, katakanlah dengan iblis yang terus menerus menggoda manusia supaya berpihak kepada pasukannya, kepada anggotanya, kepada kekuasaan kegelapan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat, ya, tapi juga memohon berusaha, berjuang sungguh-sungguh untuk bisa membuat diri kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika kita jatuh dalam dosa dan itu diizinkan terjadi supaya kita mendekat kepada Tuhan. Tak ada yang dapat diandalkan dalam hidup ini kecuali Yesus, kecuali Bunda Maria, kecuali Allah sendiri. Maka mari saudaraku yang terkasih, Yesus telah memulai dalam hidup kita. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengubah orang yang lahir tuli dan gagap, yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, Efata. Jadi kalau kita perhatikan di sini, lihat sabda dadi bahasa Jawanya. Ketika Tuhan Yesus bersabda, ketika Allah bersabda, terjadilah. Fiat lux, terjadilah terang. Ya, fiat, terjadilah. Yesus hanya mengatakan Efata, terjadilah. Dan itulah terjadi. Ya, jadi kita perhatikan di situ bahwa maksud Allah selalu baik bagi kita. Bahkan mungkin sampah sekalipun, bahkan mungkin virus corona sekalipun ini, itu baik bagi kita ketika orang mempunyai iman yang kuat, mempunyai pandangan yang kuat, mempunyai perspektif yang kuat. Ini semua virus corona untuk membuat kita menjadi lebih kuat dalam secara pribadi, ya. Ketika kita kuat secara pribadi, maka kita berjuang jatuh dan bangun untuk mengolah, untuk membentuk, untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Dengan memberikan mungkin semakin banyak berdoa, semakin banyak doa hening, semakin banyak diam, semakin banyak sunyi, semakin banyak baca kitab suci, semakin banyak doa rosario, semakin bergaul, berconversation with Christ, selalu berbicara dengan Yesus, ada kontak pribadi. Itu semua adalah suatu usaha yang harus kita jalankan kalau kita ingin menjadi lebih kuat. Ya. Tidak cukup lagi kita mengandalkan seperti Kak Ayub. Kita tidak cukup lagi mengandalkan iman kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, apa yang orang lain sampaikan. Tetapi saya sendiri, Anda sendiri, kita sendiri harus mengalami Tuhan yang datang untuk bersama kita. Conversation with Christ. Inti dari meditasi yang ditawarkan oleh Santa Teresa dari Avila. Dengan conversation, bercakap-cakap dengan Yesus yang selalu ingin mau dekat dengan kita. Itu menjadi suatu kunci di mana kita lama-kelamaan mengenal kuasa Yesus. Allah telah memberikan rahmat Roh Kudus. Sekali lagi, telah memberikan, bukan hanya akan, tetapi telah dan akan tentu saja. Telah itu sudah diberikan kepada kita dan kita yakin bahwa Dia akan sudah, ya, melakukan yang terbaik untuk kita. Tetapi kepenuhannya, telahnya itu mungkin berapa persen. Ya. Lalu kemudian nanti mengalami kepenuhan nanti pada waktu yang mungkin setelah kita mati 100%. Mungkin sekarang 20%, 30%, 40%. Tapi telah. Ya. Rahmat itu telah disampaikan kepada kita, kepada Anda, kepada kita semua. Maka mari cara kita memandang dan melihat bukan hanya akan mendapatkan, tetapi sudah dan telah diberikan kepada Anda dan saya. Maka saudaraku yang terkasih, semoga rahmat-rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita menjadi berdampak, efikaks, berkuasa atas hidup kita, nyata dalam diri kita. Ya, sebab kalau kita mengatakan akan, kita akan merasa tidak pernah mendapatkan itu. Tapi ketika kita mengatakan ya, sudah, maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan, kita diberi daya-daya ilahi yang sudah diberikan kepada kita. Lewat Ekaristi, Tuhan datang kepadaku,
dalam tubuh dan darahnya, bukan lagi akan. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua mengalami Kristus yang hidup, yang hadir, yang nyata dalam diriku. Dan kita kuat karena Tuhan telah ada dalam diriku dan aku menyadarinya. Jadi salah satu unsur penting di dalam hidup doa kita adalah conversation with Christ. Sekali lagi, suatu percakapan dengan Yesus, dengan Kristus. Ya. Dan itu sudah harus kita mulai sejak sekarang ketika pandemi ini. Ya. Yang kedua, bahwa karena itu sudah telah dan ada dalam diri kita, maka kita perlu apa sebetulnya? Consciousness. Ya. Jadi kita meditasi, kita hening, kita diam, kita sunyi, kita membaca kitab suci, itu sebetulnya untuk mengajak kita, kesadaran itu semakin lama semakin tinggi, higher consciousness. Kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran itu bukan hanya tahu dan mengerti, tapi sesuatu pengalaman batin yang sadar. Oh begitu, terus. Nah, salah satu bentuk untuk melatih kesadaran saya katakan adalah latihan pernafasan. Nafas itu adalah nafas Allah, roh Allah, ruah, roh kudus Allah. Kita sadari bahwa roh Allah itu hadir datang kepada kita. Maka saya ajak Anda untuk setiap hari, setiap pagi latihan doa pernafasan dengan sadar. Bapa, Putra, Roh Kudus, Maria, Yosef, para kudus, Mikael, Rafael, Gabriel, 9 kali dengan kesadaran pribadi-pribadi yang baru saja kita sebutkan. Itu kita sadar pagi, siang, sore atau malam. Ya. Dengan itu kita tahu bahwa kuasa Tuhan datang kepada kita. Saudara, semoga kesadaran kita semakin tinggi dan semoga kita selalu mengadakan conversation with God, with Christ, supaya akhirnya kita dapat melakukan discernment terhadap apa yang nampaknya bagus tetapi ternyata tidak, dan itulah yang terjadi. Nampaknya sekali lagi indah dan bagus, dan seringkali kita tidak mampu membedakan antara baik dan tidak, antara buruk dan jahat, karena dibungkus oleh berbagai macam hal yang nampaknya baik. Hoax, kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan yang berasal dari si penipu ulung, si iblis jahat. Ya, semoga kita semua semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Dan hari ini kita, bagi Anda yang adalah keturunan Tionghoa, merayakan Imlek Kongsi Facoy, Kongsi Facai. Semoga budaya Cina yang terkena pada siapapun, entah dia beragama apapun, entah Katolik, Kristen, Katolik, segala agama, ya, tradisi Tionghoa ini bukan agama tertentu, tetapi suatu tradisi yang baik untuk merayakan tahun baru, ya, tahun baru untuk hidup mereka. Dan itu merupakan untuk memulihkan persekutuan dalam keluarga sekali lagi, untuk menghargai orang tua, untuk hidup dalam kebaikan bersama keluarga, karena kita keluarga adalah di mana gereja kecil yang harus kita tumbuhkan berkembang. Sekali lagi semoga Tuhan memberkati kita semua dan mengajak kita untuk melakukan conversation with Christ, dan semoga kita juga mendapatkan kekuatan melakukan apa yang kita sebut dengan discernment, melakukan, mengerti, memahami kuasa Allah atau kuasa kegelapan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.